Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Nova Ramadan dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Informasi Universitas Bali Bandung. Di sini saya akan menyampaikan tentang struktur komputer dan struktur mikroprosesor. Pertama adalah struktur komputer. Struktur komputer bisa didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar berikut. Sedangkan fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data dan memasukkan perintah ke dalam komputer seperti keyboard dan mouse. Yang kedua yaitu output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy, soft copy, dan atau berupa suara. Contohnya seperti printer, monitor, dan speaker. Yang ketiga yaitu input atau output ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Yang keempat yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional yaitu ALU sebagai pusat pengolah data dan CU sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima yaitu memori. Memori terbagi menjadi dua bagian yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah dan untuk sementara waktu. Dan ROM yaitu Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang keenam yaitu database adalah jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Yang ketujuh adalah address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Materi pembahasan yang kedua yaitu struktur mikroprosesor. Yang pertama yaitu ALU. Ialah sistem yang bekerja melakukan operasi perhitungan atau aritmatika, kemudian operasi logika. Yang kedua yaitu register unit. Register unit ialah sebuah memori sebagai lokasi penyimpanan data sekaligus lokasi untuk menyimpan hasil operasi. Yang ketiga adalah kontrol unit kerja CU. Kontrol unit kerja CU adalah untuk mengatur aliran data bus dan alamat bus, yang selanjutnya juga mengatur sinyal yang berlokasi pada bus pengatur. Mungkin dicukupkan sekian untuk materi struktur komputer dan struktur mikroprosesor. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.